Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan pria cerdas namun miskin menjalani perjuangan selama 7 tahun tanpa berhasil mendapatkan pekerjaan tetap, yang membuatnya frustasi dan merasa gagal. Akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun alih-alih pergi ke akhirat, ia justru bertemu dengan malaikat maut, entitas misterius yang menunggunya di gerbang neraka. Malaikat itu murka bukan karena sang pemuda berdosa besar, tapi karena ia sembarangan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa mempertimbangkan nilai dari kehidupan dan rasa kemanusiaan. Sebagai bentuk hukuman, ia tidak langsung dilempar ke neraka, namun justru diberikan kesempatan sekaligus kutukan mengalami 12 kali kematian ulang, masing-masing dalam tubuh orang yang berbeda. Di setiap kehidupan, ia akan mengalami penderitaan, perjuangan, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Namun, jika dalam salah satu kehidupan itu ia bisa bertahan hidup, ia boleh kembali hidup sebagai dirinya sendiri. Tetapi, jika gagal di semua kesempatan, maka neraka akan menjadi rumah abadinya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Series dimulai dengan seorang pria bernama Choi Yi-jae yang baru saja mati dan masuk ke alam baka. Namun dia malah dibunuh lagi lalu kembali ke dunia dan bereinkarnasi. 난 깔끔하게 죽고 싶었다. 죽을 순 없다. Saat itu, Yi-jae adalah seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan, dan suatu hari, Yi-jae akhirnya mendapat panggilan interview. Dia meminta doa dan semangat dari pacarnya yang bernama Jisoo, yang selalu yakin bahwa Yi-jae bisa mendapatkan pekerjaan impiannya suatu saat nanti. Tetapi nasib berkata lain. Saat Yi-jae hendak masuk ke gedung perusahaan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah menyaksikan kecelakaan itu, tangan Yi-jae terus-terusan tremor. Dia baru saja melihat orang mati di depan matanya sendiri, dan itu membuatnya tidak fokus sewaktu wawancara. Hasilnya, dia gagal. Dari situ, Yi-jae rela bekerja serabutan menjadi kurir, pelayan kafe, sampai driver ojol. Tapi yang lebih parah, dia juga gagal mendapat pekerjaan tetap hingga 7 tahun lamanya. Meski begitu, Yi-jae terus berusaha tanpa henti, sampai akhirnya dia mendapatkan panggilan wawancara dari grup Taekang, perusahaan impiannya. Bahkan langsung diinterview oleh salah satu direkturnya yang bernama Park. Yi-jae pun dipuji karena pantang menyerah, seakan hidupnya akan berubah. Dia mulai percaya kalau akhirnya ada harapan, tapi tiba-tiba kabar buruk datang. Dia kena tipu investasi bodong, dan lebih parahnya lagi, pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Yi-jae hanya bisa menangisi uangnya yang hangus, padahal uang itu akan dia gunakan untuk menikah dengan Jisoo, pacarnya. Dia mencoba lapor polisi tapi diabaikan. Pulang dari kantor polisi, niatnya mau memberitahu Jisoo, malah melihat Jisoo sedang bersama pria lain. Au, sakit dada gua. 운전 조심해서 해. 들어와. Di momen ini, Yi-jae pun merasa tidak pantas lagi mempertahankan hubungannya dengan Jisoo. Menurutnya, Jisoo lebih pantas bersama orang yang lebih baik dan lebih kaya. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan hubungan tanpa mendengar penjelasan Jisoo terlebih dahulu. 그만 헤어져 줄까? 뭐? 너도 고생했다. Kesialan Yi-jae tidak berhenti di situ saja. Saat pulang ke kantor, semua barangnya sudah dikeluarkan karena dia menunggak bayar. Dan yang lebih parah, dia mendapatkan email gagal lolos seleksi di grup Taekang. Yi-jae pun hanya bisa meratapi hidupnya yang mengenaskan itu dengan nangis di bawah guyuran hujan. Di malam yang suram itu, Yi-jae yang selama ini sangat gigih akhirnya menyerah. Dunia terlalu kejam dan tidak adil untuknya. Maka dia memutuskan untuk COD dengan malaikat maut.
Tapi sesaat setelah menutup mata, dia malah bangun di jet pribadi, duduk mewah di kursi kulit dan memakai jas mahal. Di saat Yije sedang kebingungan, ada seorang wanita di sampingnya yang mengaku sebagai malaikat maut. Lalu Yije langsung diseret ke alam baka. 여기가 지옥이야? Ternyata mati bukan akhir dari segalanya, justru awal dari siksaan yang lebih kejam. Kata malaikat maut, Tuhan marah dan Yije akan dihukum karena mengajak COD-an malaikat maut. Dan hukumannya adalah mati sebanyak 12 kali dan merasakan sakit yang sangat menyiksa. Selamat datang di neraka versi premium, tapi ada sedikit harapan kalau Yije berhasil bertahan hidup sebelum kematian ke-12. Hukumannya akan dihentikan dan Yije bisa hidup di tubuh yang baru. Setelah menjelaskan itu, malaikat maut pergi, kemudian badai angin datang menyerang pesawat. 이러시지 않으셔도 됩니다. Untung saja Yije masih bisa selamat. Lalu ada cahaya misterius yang masuk ke dalam kepalanya dan seketika dia menyerap semua memori milik pria yang dia rasuki, termasuk kecerdasan dan kekuatannya. Dari jadi pengangguran yang bahkan diusir dari kos, sekarang Yije bangun di tubuh CEO grup Taikang, orang terkaya ketiga di Korea. Bahkan dia saudara si direktur Park yang dulu menolak Yije waktu wawancara. Yije langsung nyengir kayak Joker, waktunya balas dendam gaya elit dan memanfaatkan tubuh ini untuk mengubah nasib. Tapi sebelum bisa menikmati hidupnya, pesawat yang dia tumpangi tiba-tiba terbakar. Gara-gara kecelakaan pesawat itu, Yije pun ikut tewas bersama Jentai dan saat kembali ke alam baka, malaikat maut sudah menyiapkan sebuah pistol dengan 11 peluru untuk mengirim Yije ke dunia lagi. Yije pun terkejut karena yang dia tahu, dulu malaikat maut selalu digambarkan dengan sosok menyeramkan dengan tombak kematian, bukan pistol dan peluru. Sebelum Yije reinkarnasi lagi, malaikat maut menjelaskan bahwa jika Yije gagal bertahan sampai akhir, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Melihat siksaan neraka, Yije pun mohon-mohon minta ampun, namun hukuman tetap harus dijalankan. Hanya dengan bertahan, Yije bisa selamat dari neraka, yang ternyata lebih buruk dari yang pernah dia bayangkan. Tanpa buang waktu lagi, malaikat maut pun kembali memasukkan ke tubuh orang lain. Kali ini ia terbangun di tubuh seorang atlet terjun payung dan dia sedang melayang di udara tanpa parasut. Bayangkan jatuh bebas dari langit, satu-satunya harapan cuman mendarat hidup-hidup. Yije sempat panik, tapi setelah menyerap ingatan dan skill si atlet, dia mulai percaya diri. Apalagi ini adalah bagian dari tantangan ekstrim yang disiarkan secara live di TV dengan hadiah 3 miliar. Akan tetapi Yije salah perhitungan dan inilah yang terjadi.
Seketika para penonton terpana menyaksikan kematian tragis itu, tapi bukannya duka. Produser TV malah girang karena rating melonjak, tak ada empati, hanya eksploitasi demi angka. YJ terbangun di alam baka lagi. Di sini dia bertanya kepada malaikat maut, kenapa hukumannya sangat berat padahal selama hidup dia tidak pernah melakukan dosa besar. Malaikat maut pun menjawab dengan dingin bahwa YJ memang tidak pernah berdosa di mata hukum, tapi dia telah menyakiti hati orang-orang yang mencintainya, terutama sang ibu dan Jisoo. Setelah mendengar penjelasan singkat itu, YJ kembali dilempar ke dunia lagi. Tubuh barunya adalah milik seorang siswa SMA bernama Huksu. Hidup pas-pasan bersama hidupnya yang banting tulang dari pagi hingga malam. Huksu hanya bisa berbakti dengan belajar giat di sekolah, tapi di sekolah dia justru jadi korban bullying oleh gangster sekolah yang dipimpin oleh jamet bernama Jinsang. 여기 좀 봐봐. 이렇게 돈을 가지고 왔어야지. 야, 이 병신아. 죽더라도 딸기연이 사오고 죽어라. 나한테 쳐맞아 죽기 싫으면. 이 병신 같은. Karena sudah tidak kuat, Huksu pun berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung YJ masuk ke tubuh Huksu tepat waktu dan langsung menyerang Jinsang CS. 앞으로 날 건드리지 마라. 알았어? Sayangnya tubuh Huksu terlalu lemah, jadi YJ pun tidak bisa berbuat banyak. Tidak berhenti di situ, dia juga masih dipukuli setelah pelajaran selesai. Namun di sini tangan kanan Jinsang yang bernama Taesu membela Huksu karena menurutnya Jinsang sudah keterlaluan. Tapi bukannya sadar, Jinsang malah menghajar Taesu. Melihat celah itu, YJ pun berniat memanfaatkan Taesu untuk membalaskan dendam Huksu. Sepulangnya dari sekolah, YJ pulang ke rumah Huksu. Di sana dia melihat foto-foto Huksu bersama ibunya. Seketika YJ teringat pada sang ibu yang kini hidup sebatang kara setelah dia meninggal dunia. YJ pun merasa bersalah karena telah mengakhiri hidupnya. 그래, 어서 먹어. 많이 먹어. 엄마, 괜찮아 이제야. 괜찮아. Besoknya, YJ mendekati Taesu dan menghasutnya. YJ bilang Taesu jauh lebih kuat dan lebih pantas menjadi bos daripada Jinsang. Karena tanpa dukungan geng kelas 3, Jinsang hanyalah seorang pecundang. YJ pun mengajak Taesu untuk bekerja sama menjatuhkan si jamet itu. Mendengar itu, Taesu jadi sadar kalau selama ini dia selalu diremehkan oleh Jinsang. Akhirnya, dia pun mau bekerja sama dengan YJ dan tibalah saatnya. Saat makan siang, Jinsang lagi-lagi membuli Huksu. Tapi kali ini YJ melawan balik dengan menumpahkan mie ayam ke muka si jamet itu. Seluruh murid pun tertawa terbahak-bahak. Jinsang yang merasa dipermalukan langsung menyuruh Taesuk untuk menghajar YJ. Tapi karena sudah kong kali kong, Taesuk cuman diam saja dan membiarkan si jamet itu jadi bahan tertawaan sampai mukanya kelihatan seperti orang tolol. 씻어야 될 것 같은데. Jinsang kemudian melapor ke geng kelas 3. Sontak geng kelas 3 mendatangi kelas 2 lengkap dengan alat tempur mereka, siap memberi pelajaran Taesuk yang dianggap berkhianat. Tapi Taesuk berkata pada saat itu Jinsang dipermalukan oleh murid lemah. Mengetahui itu, para gangster kelas 3 pun merasa malu karena mempunyai anggota seperti Jinsang yang bisa-bisanya kalah dari murid lemah. Alhasil jamet itu pun dikeluarkan dari geng tersebut. 이런 내 새끼 하나 혼자 처리 못하냐고. 아니 저 새끼가 갑자기 덤벼들어가지고. 아니 그러니까 여기까지 온 거야. 가오사.
형. Sejak saat itu Jinsang jadi terlihat seperti pecundang yang sesungguhnya. Semua orang meninggalkannya, bahkan pacarnya juga selingkuh dengan ketua geng kelas 3. Karma datang dengan cepat dan Jinsang mulai merasakan apa yang selama ini Yuxu alami. Lalu pada suatu malam Jinsang menemui Yije yang sedang berolahraga untuk membentuk tubuh Yuxu. Di sini Jinsang bertekad akan membalas dendam kepada Yuxu. Yije pun mengatakan kalau Jinsang hanya orang cemen, jadi tidak mungkin bisa membalas dendam. Tapi ternyata perkataan Yije membuat Jinsang kalap dan dalam sekejap dia membunuh Yuxu. 죽고 싶어서 환장했어! 야! Dengan tewasnya Yuxu, maka Yije juga ikut mati dan kembali ke alam baka. Yije pun marah kepada malaikat maut karena membiarkan Yuxu mati. Padahal anak itu baru saja terlepas dari penderitaan. Namun malaikat maut berkata kalau Yuxu mati karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh Yije sendiri. Tanpa diberi waktu merenung, Yije kembali dilempar ke dunia. Sialnya kali ini dia masuk ke tubuh pria yang sedang disekap dan disiksa gangster yang ternyata pria ini adalah seorang algojo mafia bernama Juhun. Dia merupakan orang kepercayaan bosnya untuk melakukan pekerjaan kotor seperti membunuh. Tetapi siapa sangka dalam hatinya masih ada sedikit kebaikan, karena suatu hari Juhun melihat seorang wanita disiksa oleh bosnya. Hati nuraninya tidak tahan sehingga dia mencuri 10 miliar dari bosnya. Tapi sialnya Juhun ketahuan dan ditangkap. Begitu Yije menyerap ingatan Juhun, dia langsung memberontak. Setelah menghabisi para gangster, Yije berniat mengambil 10 miliar milik Juhun dan hidup selamanya di tubuh algojo ini. Tapi sayang sekali, bosnya Juhun langsung membuat sayembara barang siapa yang bisa menangkap Juhun, maka mereka mendapatkan 10 miliar plus paket wisata. Alhasil, semua yang mendengar pengumuman ini mulai bergerak, mulai dari polisi korup sampai gangster internasional pun ikut memburu Juhun. Namun dengan skill bermotor Juhun, Yije mampu membuat semua orang kesulitan mengejarnya. Walaupun sempat terkepung, tapi Yije selalu bisa melihat celah dan akhirnya ia bisa lolos. Setelah lolos dari kejaran, Yije pun bertemu dengan seorang wanita malang yang akan diselamatkan Juhun. Di sini Yije akhirnya menyadari kalau Juhun benar-benar mencintainya. Tapi saat hendak mengambil uang itu, si wanita malah menembak Juhun.
Di alam baka, Yije kaget kenapa wanita itu membunuh Juhun. Ternyata dia cuma mau menguasai uang 10 miliar tersebut. Untungnya hanya Juhun yang tahu tempatnya dan kini semua ingatan itu ada di kepala Yije. Rencananya dia akan mengambil uang itu saat turun ke dunia lagi. Nasib sial kali ini, Yije reinkarnasi jadi napi bernama Chow. Tubuh yang penuh musuh, tapi Chow bukan napi biasa. Dia mantan atlet MMA yang gagal berkarir karena kemiskinan dan sekarang punya banyak anak buah di penjara. Selain itu, Chow juga sering berseteru dengan napi psikopat yang tadi sangka-sangka adalah Jinsang si jamet pembuli. Melihat muka jamet itu, amarah Yije langsung membara. Tapi ternyata Chow punya masa lalu kelam. Yije dibawa ke ingatan Chow, di mana Chow dipenjara selama 6 bulan untuk menggantikan bos grup Taikang yang melakukan tabrak lari. Chow menyetujui tawaran ini karena dia butuh uang untuk melunasi utang ibunya. Namun saat di persidangan berlangsung, korban tabrak lari itu meninggal di rumah sakit, sehingga vonis hukumannya bertambah jadi 2 tahun. Karena tidak terima, Chow pun mengancam akan membocorkan pelaku tabrak lari tersebut dan meminta uang 1 miliar ke pengacara dari grup Taikang. 이 음주운전에 뺑소니로 사람까지 죽이고, 법 좋아하다가 죽는 법이 있어. 이야, 이거? 응? 이거 몇 년 받으시려나? 내가 여기 갇혀서 배운 게 사는 법이라. Kembali ke saat ini, Yije yang menyerap ingatan Chow pun tahu kalau Jinsang cuman ngaku-ngaku psikopat berdarah dingin, padahal cuman membunuh 1 orang. Maka dari itu Yije langsung membalas dendam untuk Yuxu dengan menghajar Jinsang di depan semua napi. 때려봐. 죽이고 싶어. 때려보라고. 죄송해요. 아니. Jinsang yang ketakutan pun meminta ampun, tetapi Yije malah membuka aibnya di depan semua orang kalau Jinsang ini cuma pecundang yang suka menindas orang lemah. Selain itu, Yije juga mengatakan kalau Jinsang lah yang membunuh Yuxu. Sontak Jinsang terkejut dari mana Chow tahu, lalu Yije menyuruh napi lain untuk mengeroyok dirinya. 뭐? 진짜야? 새끼가 구라를 쳤네. Sejak hari itu Jinsang jadi target bully di penjara dan Yije tidak peduli. Menurutnya si jamet harus merasakan penderitaan yang dulu dialami oleh Yuxu. Dan keesokan harinya Yije dan napi lain bekerja di pabrik kayu milik penjara. Tapi di sana para napi mulai melihat Yije dengan tatapan yang mencurigakan. Tanpa diduga salah satu napi menyerang Yije, tapi malah kena senjata makan tuan. Ternyata mereka disuruh grup Taikang untuk membunuh Yije dan terjadilah pergelutan yang sengit. Malam harinya, Yije memergoki Jinsang sedang mengasah ganggang sikat gigi untuk menghabisinya. Tanpa ragu, Yije menghajar Jinsang sampai ngejengkang, lalu pura-pura jadi indigo yang bisa melihat arwah Yuxu. Katanya, Yuxu akan selalu menghantuinya dan Jinsang pun ketakutan sampai kencing di celana. 혁수가 그러는데? 급식실에서 네 머리에 물냉면? 나한테 미안하냐? 감옥 들어와서 인생 망쳤다고. Singkat cerita, Yije akhirnya bebas dari penjara dan dijemput oleh pengacara grup Taikang. Pengacara itu menawarkan 1 miliar agar Yije tutup mulut, tapi kali ini Yije menolaknya. Dia lebih memilih mengambil uang almarhum Jugun yang 10 kali lipat lebih banyak. Berbekal ingatan Juhun, Yije menuju dermaga dan berhasil mengambil uang 10 miliar serta berlian mahal. Yije pun senang karena akhirnya dia menjadi sultan. Sebelum pergi, Yije beristirahat sejenak di pondok Juhun. Saat tidur, Yije bermimpi bertemu ibunya dan waktu bangun tangisan Yije pun seketika pecah. 엄마가 미안해. 아,
때문에 네가 고생했어. 빨리 보고 싶다. 우리 아들. 네. Malam harinya, YJ pergi ke stasiun untuk menyembunyikan uang itu di loker yang aman. Setelahnya, dia jalan-jalan sebentar tapi tanpa disadari seorang pria mengikutinya dan tiba-tiba inilah yang terjadi. YJ terkejut, ternyata itu adalah ayah dari korban tabrak lari. YJ pun memberitahu kalau pelakunya adalah petinggi grup Taekang. Si bapak yang salah sasaran pun menjadi panik dan langsung kabur meninggalkan YJ yang sekarat. Ketika nyawa YJ di ujung tanduk, Jinu anak buahnya di penjara muncul. Tapi sialnya Jinu sudah dibayar grup Taekang untuk menghabisinya. Di alam baka, YJ meminta kepada malaikat maut agar dimasukkan ke tubuh yang sama kuatnya dengan Chow dan Johun supaya bisa mengambil uang 10 miliar lagi. Namun apa yang terjadi, si malaikat maut malah memasukkannya ke tubuh seorang bayi. 뭐야? 낙이야? 내 돈, 내 배가! Kini YJ terjebak dalam tubuh bayi yang hanya bisa menangis terus-menerus. Begitu ibu bayi itu datang untuk membawanya pulang, YJ merasa si ibu ini sangat perhatian. Padahal begitu di mobil, sang ibu malah menghajar bayi itu. Sesampainya di rumah, ayah bayi itu pun tak kalah parah. Dia memaksa bayi itu memakan makanan kadaluarsa. Tak lama, polisi datang bersama pegawai perlindungan anak. Ternyata tetangga mereka yang melaporkan karena menduga ada penganiayaan. Sang suami pun memberitahu kalau dia bekerja di Yayasan Peduli Anak. Sehingga polisi membatalkan penyelidikan. Begitu polisi pergi, sang ibu langsung membunuh bayinya sendiri. Singkat cerita, YJ dibangkitkan lagi dan kali ini dia masuk ke tubuh Gonu, seorang model tampan dan kaya raya. Meski begitu, YJ tetap berniat mengambil uang 10 miliar milik Johun. Sesampainya di apartemen Gonu, YJ terkejut melihat barang-barang mewah yang tidak pernah dia miliki. Kali ini dia bertekad menjaga Gonu hidup agar bisa melanjutkan hidup di tubuhnya. Dan keesokan paginya, YJ ditemui kakak Gonu yang mempunyai kafe mewah di Gangnam. Dan YJ disuruh bantu-bantu di kafe tersebut. Pada hari itu ada satu pelanggan setia yang datang. Tak disangka pelanggan itu adalah Jisoo. Melihat Jisoo, sontak YJ membatu dan mengenang semua kenangannya bersama sang kekasih. 너도 고생했다. 잘 살아라. 난 너만 사랑해. 사랑해. 주문하시겠어요? 따뜻한 유자차요. 네. YJ semakin menyesal karena nekat COD dengan malaikat maut. Sekarang Jisoo sukses jadi penulis novel dan tak disangka satu novel Jisoo berisi pujian untuk YJ. Ternyata selama ini Jisoo selalu menerima kekurangannya. Lalu YJ ingat di malam saat dia memutuskan hubungan dengan Jisoo karena mengira Jisoo selingkuh. Padahal kenyataannya pria itu kakaknya. Hal ini pun membuat YJ marah kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya Jisoo kembali ke kafe untuk menulis. YJ lantas memperkenalkan dirinya sebagai Gonu fans garis keras Jisoo dan menawarkan ide cerita tentang pengalaman mati berkali-kali yang dia alami, namun Jisoo hanya menganggapnya karangan biasa. 좀 너무하긴 하네요. 그쵸? 와 진짜 걔 완전 미친년이에요. 꼭 만나본 것처럼 막 열내면서 말씀하시니까. 근데 이 소설 주인공 이름은 뭐예요? 생각해봐야 돼요. 네. Setelah mendengar cerita, Jisoo menandatangani buku YJ sebagai apresiasi. Namun ia terkejut karena pulpen yang digunakan Jisoo adalah pulpen pemberiannya dulu.
주려고 사놨던 것 같아. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Jisoo merasa Gonu mirip dengan Yije tanpa dia tahu bahwa jiwa Yije ada di tubuh Gonu. Lalu, pada suatu malam setelah Jisoo pulang, Yije mendengar kecelakaan mobil. Sontak dia panik karena mengkhawatirkan Jisoo. 여자 상태 어쩌냐고 살았냐고. Untung saja Jisoo tidak menjadi korban dan hal itu membuatnya sangat lega. Keesokan harinya Jisoo mendatangi makam Yije karena dia sangat merindukannya. Apalagi sejak bertemu dengan sosok Gonu, dia merasa bahwa Yije sedang berada di sampingnya. 그때 오빠 잡았으면 만약에 내가 오빠는 다른 선택을 했을까? Setelah Jisoo pergi, giliran Yije yang datang ke makamnya sendiri. Aneh tapi nyata, lalu tidak lama kemudian sang ibu juga datang ke tempat yang sama dan berpapasan dengannya. Sontak Yije pun tidak kuat melihat tatapan ibunya dan dia hanya bisa lari dan menangisi semua keputusan bodohnya. 내가 미안해 엄마. Keesokan harinya Yije menulis surat untuk ibunya dengan mengatasnamakan temannya. Yije juga menaruh tas yang berisi 10 miliar di rumah ibunya dengan harapan ibunya bisa hidup dengan lebih baik. Lalu malam-malam entah ngapain Yije lari-larian, tapi dia berhenti di tempat yang salah karena beberapa detik kemudian Yije kejatuhan baliho yang berada tepat di atasnya. Untung saja itu cuma mimpi. Hampir saja dia kembali ke alam baka. Lalu beberapa hari kemudian Yije bertemu lagi dengan Jisoo di kafe. Malamnya mereka jalan-jalan sambil ngobrol santai. Di sini akhirnya Yije menceritakan semuanya kepada Jisoo dan meminta maaf atas keputusan bodohnya kala itu. Saat mereka berdua sedang menangisi keadaan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Akibat digencet mobil, Jisoo pun langsung pindah alam, sedangkan Yije sekarat dan tidak berdaya. Rupanya yang menabrak mereka adalah pemimpin grup Taikang. Psikopat ini hobi banget bunuh orang, dari adiknya sendiri Jintai yang dibunuh dengan kecelakaan pesawat, sampai Chow yang dijadikan kambing hitam untuk masalah tabrak lari. Dan ternyata dia juga yang menyebabkan si atlet terjun payung tewas. Yije baru sadar semua kematiannya saling berkaitan. Tapi saat Yije hampir bangkit melawan, Direktur Park malah mencekiknya. Saat ia kembali ke alam baka, dia benar-benar terpukul karena ia tidak bisa menyelamatkan Jisoo. Tapi satu hal yang jelas, dia bertekad menghabisi Park untuk membalas kematian pacarnya. Tapi sebelum itu, dia punya satu urusan dengan malaikat maut. Di tempat lain, dua YouTuber sedang siaran langsung. Mereka mengaku berhasil menangkap pembunuh berantai yang meresahkan warga. Padahal kenyataannya mereka cuma menangkap buronan kelas teri. Tanpa mereka sadari ada seseorang pria misterius yang mengawasi mereka. Dan tak lama setelah itu, kedua YouTuber ini langsung dihabisi oleh pria itu. Setelah membantai dua YouTuber, pria bernama Jonggu ini membantu si buronan kabur. Namun di perjalanan si buron heran kenapa Jonggu mengambil jalan yang sepi. Dengan santainya Jonggu mengatakan kalau dialah pembunuh berantai yang sebenarnya. Sontak buronan itu pun panik bukan main. Jonggu sangat kuat hingga si buron tidak bisa melawan dan akhirnya dia menjadi korban barunya Jonggu.
Di sisi lain, Yije baru saja menembak malaikat maut. Dia lalu berusaha kembali ke bumi karena ingin balas dendam atas kematian Jisoo dengan menghabisi Direktur Park. Namun ternyata yang bisa mengirimnya ke dunia hanya malaikat maut. Malaikat maut yang sudah terkena headshot pun kini bisa bangkit. Dia mengatakan bahwa Yije tidak akan bisa membunuhnya karena malaikat maut adalah wujud dari maut itu sendiri. Dia tidak pernah hidup dan tidak pernah mati, bahkan bisa berubah wujud menjadi siapa saja, termasuk jadi Jisoo, agar perasaan Yije semakin tersiksa. 이제야. 지수야, 제발 그만해. 왜? 너처럼 벌을 받아야 할지 아닐지 단지 같이 죽게 된 남자와 아는 사이가 된 것이. 박태우 그놈이 왜? Kemudian malaikat maut memberi peringatan keras jika Yije berani membunuh orang saat kembali ke dunia, maka dia akan dihukum lebih keras lagi. Lalu setelahnya dia pun langsung menurunkan Yije ke dunia. Dan secara mengejutkan, Yije dimasukkan ke dalam tubuh Jeongu, si pembunuh berantai, padahal aslinya Yije tidak kuat melihat darah. Saat Yije menyerap semua memori Jeongu, rupanya Jeongu adalah seorang pelukis yang sangat disegani. Tapi jauh sebelum terkenal, karyanya sering diremehkan orang-orang hingga suatu malam dia tidak sengaja melihat seorang wanita COD dengan malaikat maut. Dari situlah dia mendapatkan inspirasi dan melukis wajah sakaratul maut si wanita dengan campuran tinta dan darah. Ternyata karya tersebut dipuji banyak orang dan Jeongu pun mulai melakukan pembunuhan agar bisa melukis dengan darah lagi. 본격적으로 예술에 빠져들었다. 한철 일부를 발견해 전기철 화백의 작품 시작가 1억 2천을 시작하겠습니다. 1억 7천. Setelah menyerap memori Jeongu, Yije langsung ketakutan sampai muntah-muntah. Tapi di saat yang bersamaan dia berpikir akan memanfaatkan Jeongu yang jahat untuk balas dendam kepada orang jahat lain, siapa lagi kalau bukan Direktur Park. 박태우. Tanpa berlama-lama, Jeongu pun langsung ke TKP pembunuhan Jisoo. Di sana dia ingat kalau pengacara Direktur Park membuang kartu memori dashcam ke saluran air. Yije juga menemukan pulpen milik Jisoo yang merupakan pemberiannya. Di momen ini, Jeongu bertekad akan memberi pelajaran setimpal kepada Direktur Park yang selalu lolos dari hukuman dan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Dan dalam kasus ini pun, Park menumbalkan pengacaranya sendiri untuk masuk penjara. Di lain pihak, Direktur Park lagi disuruh ayahnya ikut seminar khusus yang ternyata tentang ciri-ciri psikopat. Katanya ada banyak psikopat yang sukses jadi pengusaha. Si pengisi seminar pun mengetes apakah Direktur Park adalah seorang psikopat. Karena kalau dilihat dari tatapannya, dia agak mirip Sumanto versi Oppa. Tapi karena Park cerdik, orang ini mampu menjawab semua pertanyaan layaknya manusia normal. 사진 속에 웃는 얼굴은 몇 개인가요? 3개입니다. 다른 사진은 몇 번일까요? 3번이죠. 아니시네요. 아쉽습니다. Kembali ke Yije yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Jeongu. Tiba-tiba darah keluar dari hidungnya dan sedetik kemudian dia pingsan. Usai diperiksa, dokter memberitahu kalau Jeongu sudah lama mengidap tumor otak dan hidupnya tersisa 1 bulan lagi. Yang artinya Yije cuma mempunyai 1 bulan untuk balas dendam. Saat hendak pergi dari rumah sakit, dia mendapat telepon dari Direktur Park yang ingin membeli lukisannya. Langsung saja Yije menemuinya di galeri. Di sana Yije baru sadar kalau Jeongu dan Direktur Park sama-sama iblis. Apalagi lukisan yang hendak dibeli Direktur Park full dibuat dengan darah dari 15 korban Jeongu. 왜 이렇게 강하게 끌리는 이유가 이라고 착각한 미친놈 아닐까요? 뭐라고? Sebelum transaksi dilakukan, Yije memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan alamat rumah Direktur Park. Tanpa Park ketahui, pertanyaan itu adalah langkah pertama dari misi balas dendam yang mematikan. 이 그림을 판다면 주소 알려주시면 제가 직접 배달해 드리죠. 그럼 기대하고 있겠습니다. 다른 건가? Sepulangnya dari galeri Jeongu, Direktur Park mengunjungi gereja untuk memperingati kematian adiknya Jintae. Di sana dia sangat kesal karena keluarganya masih terus mengingat Jintae yang sudah mati. Park kemudian flashback ke masa lalu. Saat itu adiknya pernah melihat dirinya kecil sedang mencekik bayi, lalu mengadu ke ayahnya sehingga Park dianggap sakit jiwa.
Jadi tidak heran yang mewarisi kekayaan ayahnya adalah Jin Tae, dan itulah yang membuat psikopat ini dendam kepada adiknya. Setelah dari gereja, ia pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran, namun dia dicegat oleh Yi-jae yang sudah siap menghabisinya. Tapi karena ia masih berpura-pura baik, Yi-jae pun meludahinya untuk menyulut emosinya, dan alhasil mereka langsung baku hantam. Meski sempat tertembak shotgun, Yi-jae bangkit lagi karena dia menggunakan rompi anti peluru. Yi-jae akhirnya menangkap Park dan membawanya ke studio lukis tempat Jeonggu mengeksekusi para korbannya. Namun sialnya, Yi-jae tidak bisa mengendalikan tumor di tubuh Jeonggu dan akhirnya dia jatuh pingsan. Lalu ketika terbangun, dia sudah diikat di meja operasi. Di sini Park memberitahu Yi-jae kalau dia akan menghabisinya dengan cara yang paling kejam. Setelah itu, dia akan menggunakan studio lukis ini sebagai tempat pembunuhannya dan akan menggantikan Jeonggu sebagai pembunuh berantai paling berbahaya di Korea. Lalu setelah mengatakan itu, Park pun mulai mengeksekusi Yi-jae. Di alam baka, Yi-jae yang masih kesakitan tiba-tiba tertawa seperti orang gila karena ternyata dia memang sengaja membuat Jeonggu dibunuh. Dengan begitu, Park bisa dipenjara karena kasus pembunuhan. Sebab di studio lukis itu ada ruangan rahasia yang menyimpan rekaman CCTV, dan saat dia turun ke dunia lagi, dia akan menyebarkan rekaman itu agar semua orang tahu kejahatan Direktur Park. Malaikat pun menyebut Yi-jae tidak tahu diri karena sok-sokan menghukum orang padahal dirinya juga lagi dihukum. Kemudian Yi-jae dibangkitkan lagi di tubuh seorang polisi pengecut yang sedang mengejar penjahat. 뭐지? 왜 달리고 있지? 그럼 나 경찰이야? 잠깐. Saking pengecutnya dia, bahkan dia dimarahi oleh bawahannya sendiri. Lalu Yi-jae menyerap memori milik si polisi yang ternyata bernama Ji-hyung. Sejak kecil, Ji-hyung pengen menjadi polisi seperti mendiang ayahnya. Tapi setelah lolos polisi, ibunya malah syok berat sampai sakit karena takut Ji-hyung bernasib sama seperti ayahnya yang gugur saat bertugas. Alhasil, Ji-hyung pun berjanji akan menjauhi bahaya, dan sejak saat itu Ji-hyung dianggap pengecut karena selalu melarikan diri saat ada kasus berat. Lalu belum lama ini ibunya meninggal dan membuat Ji-hyung semakin nelangsa. Setelah mengingat semua memori itu, Yi-jae pun bertekad untuk mengharumkan nama Ji-hyung agar dia tidak diremehkan lagi. Dan secara kebetulan dia melihat ada dua pemuda yang sedang baku hantam di jalan. Ternyata salah satu pemuda itu adalah Jinu, orang yang mengkhianati dan menghabisi Cho. Sontak Yi-jae yang masih dendam pun langsung meringkusnya. 얼마나 더 죽일 생각이야? 이 새끼가. Melihat aksi Yi-jae, para warga berterima kasih, sedangkan bawahannya yang bernama Lee terkejut. Aksi Ji-hyung viral dan membuat rekan kerjanya heran. Kok bisa orang pengecut berubah menjadi pahlawan dalam waktu semalam? Kemudian Yi-jae mengajak Lee ke studio lukis milik Jeonggu. Di sini Yi-jae memberitahu kalau studio itu digunakan untuk membantai korban-korbannya. Dan saat Lee mengecek setiap ruangan, Yi-jae diam-diam memindahkan rekaman CCTV yang menunjukkan wajah Direktur Park ke sebuah flash disk lalu menghapus file aslinya. Dia akan mengirimnya ke wartawan sebab polisi pasti akan berpihak kepada Park. Setelah itu, Yi-jae menyuruh Lee untuk memanggil tim forensik. Mereka pun tercengang dengan semua bukti yang ditemukan. 정규철은 피해자들의 피를 이용해서 그림을 그렸습니다.
Di sini atasan Ji Hyung sangat terkejut karena selama ini Ji Hyung adalah polisi yang tidak kompeten, tapi sekalinya bergerak langsung mengungkap kasus besar. Di waktu yang bersamaan, Park yang haus darah pun berniat membunuh asisten pribadinya di studio Jeongu. Dia berpura-pura mengajaknya makan malam padahal mau diterkam. Sesampainya di depan studio, Park malah kocar-kacir karena tempat itu sudah dipenuhi polisi dan alhasil dia pun gagal mengeksekusi asistennya. Keesokan harinya nama Ji Hyung viral karena mengungkap pembunuhan berantai. Sementara itu Park panik karena takut ketahuan dan langsung menyuruh mafia yang tak lain bosnya Ju-hoon untuk menghabisi Ji Hyun. Rupanya Park juga pernah membayar si mafia untuk membuang jasad Jeongu. Di lain pihak, Yi-jae memberikan file rekaman CCTV kepada wartawan untuk disebarkan ke media. Sepulangnya dari sana, ia melihat ibunya di kantor polisi. Ternyata ibunya ke sana untuk mengembalikan uang 10 miliar karena tidak mau menggunakan uang yang asalnya tidak jelas. Yi-jae pun sedih karena uang yang harusnya meringankan beban sang ibu malah jadi menyusahkannya. 고맙습니다. 그 돈가방은 왜 신고하셨어요? 겨우 그깟 돈이랑 바꿀 수 있는 아이가 아니었거든. Yi-jae lalu diam-diam mengirimkan makanan untuk ibunya, tapi saat kembali ke kantor polisi, dia tiba-tiba diserang oleh gangster kiriman Direktur Park. Di sisi lain, Direktur Park mendapatkan fakta bahwa ayahnya diam-diam menyelidiki semua pembunuhan yang dia lakukan. Ia pun kesal karena dia selalu dianaktirikan sejak kecil. Dia sebenarnya ingin menghabisi sang ayah, tapi ada banyak pengawal di sana. Dan alhasil dia melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang random di tengah jalan. Setelah itu Park masuk ke gereja dan mengamuk karena Yesus tidak bisa menghukumnya, dan mulai sekarang dia menobatkan dirinya sebagai dewa pencabut nyawa. Kemudian Park mendapatkan kabar dari direktur TV kalau mereka menerima rekaman CCTV yang menjadi bukti pembunuhannya. Setelah itu Park langsung menelpon si mafia, tapi mafia tersebut sudah ditangkap oleh Yi-jae. Ternyata sebelumnya Yi-jae berhasil selamat dari serangan gangster dan sekarang dia mengancam akan menyebarkan bukti kejahatan Direktur Park. 우리 일단 잠깐 만나죠. 장소는 경찰서에서 보자. 경찰서. 지은 죄가 많아서 경찰서는 무서운가 보네. 개새끼가 가는 건 봐라 이 자식이. Tak mau citranya hancur, Park pun menyogok petinggi polisi dan media agar tidak menyebarkan kejahatannya. Dia juga menawarkan uang miliaran won kepada Yi-jae sebagai uang tutup mulut, tapi Yi-jae sama sekali tidak tergiur dan akan tetap melanjutkan rencananya. 그럼 네가 원하는 게 뭔데? 너도 네 전부를 걸어. 미친 개또라이 새끼라는 걸 알려주는 거. 나한텐 너 같은 개새끼 한 마리 없애는 것쯤은 일도 아닌데. 우리 박 대표 눈치가 아예 없진 않구나. 응? 30분 후 일찍으로 와. 수갑 채워줄게. Namun di dunia ini memang tidak adil dan hanya dikuasai oleh orang berduit seperti Park yang langsung konferensi pers dan mengaku telah membunuh Jeongu psikopat. Hal ini pun diframing oleh media seolah-olah Park adalah pahlawan. Tidak hanya itu, pihak Park juga telah membayar bazar sosmed untuk memuji aksinya tersebut. 무슨 말씀을 그렇게 섭섭하게 하십니까? 모든 언론에 안 좋은 기사 한 줄이라도 썼다가 우리 당원들은 몽고! 정치인들이 박태우 대표를 지지하고 Usai kejadian tersebut, keadaan menjadi berbalik dan Yi-jae terancam dipecat karena dituduh memalsukan bukti. Dan tidak hanya itu, para polisi korup juga diperintahkan untuk menangkap Yi-jae. Singkat cerita, Direktur Park yang sudah bebas dari tuduhan pun berniat pergi ke suatu tempat dengan jet pribadinya. Di sana dia ingin bersantai sembari mencari mangsa baru, tapi jet pribadi itu mendadak mengalami turbulensi. Dan yang mengherankan lagi, pilotnya tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul suara dari TV yang mengabsen semua kejahatannya, dan kali ini Park akan mengalami kematian yang sama seperti adiknya, di mana pesawat akan meledak dalam waktu 30 detik.
Meski mendarat dengan selamat berkat parasut, tapi Park langsung ditabrak mobil dan ternyata yang menabraknya adalah Ji-hyung alias Yi-jae. Ternyata sebelumnya Yi-jae bekerja sama dengan Lee untuk menjebak polisi korup yang sempat menyekapnya. Selain itu, ia juga menggunakan kekuatan Ju-hoon si anggota mafia untuk membajak jet pribadi milik Park dan merusak mesinnya. Pokoknya Yi-jae menggunakan skill orang-orang yang sempat dia rasuki. 그들에게 카운터 펀치를 날렸다. 사고사로 보이기 주요. 박태호 대표가 동생인 박진태의 내가 박진태 죽이면 네가 어떻게 알고 있어? 고위 간부들의 증거 자료. 네가 어떻게 여기? Mendengar itu, Park pun kocar-kacir dan Yi-jae tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung membekap Park saat itu juga. Namun, malaikat maut turun ke dunia sebagai peringatan bahwa tindakan Yi-jae sudah berlebihan. Lalu pulpen milik Jisoo jatuh dari saku bajunya dan seketika dia terbayang wajah mendiang kekasihnya tersebut. Yi-jae pun akhirnya melepaskan Park dan membiarkan karma datang dengan sendirinya. Saat Yi-jae hendak pergi, Park kembali bangkit dan berniat membalasnya, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Saat kejadian itu, media menyiarkan semua kejahatan Park, sementara para penjahat yang sebelumnya berpihak pada Direktur Park kini sudah ditangkap dan diadili. Sedangkan Park sendiri sudah resmi menjadi tahanan kota dan kini ia sedang dirawat di rumah sakit. Setelah ini, dia akan membayar semua dosanya dengan rasa sakit dan menjalani hidup dengan tubuh lumpuh serta tanpa kaki. Setelah melihat keadaan Park, Yi-jae pergi mengunjungi makam Jisoo untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Mulai hari itu, Yi-jae memutuskan untuk terus menjalani hidup sebagai Ji-hyung, si polisi yang membasmi kejahatan untuk membayar dosa-dosanya. Selain itu, dia juga semakin dekat dengan Lee yang kini dianggap seperti adiknya sendiri. Bahkan dia berjanji pada anak Lee bahwa dia akan melindungi Lee dari mara bahaya. 아빠가 나갔다 와도 안 아프게 한 번. 약속해요. Pada suatu hari, dia dan Lee hendak menangkap seorang pengedar barang haram. Tapi sialnya kaki Lee tertembak dan Yi-jae pun tidak akan tinggal diam. Karena sudah berjanji akan melindungi Lee, dia akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya. 나는 아빠가 안 아팠으면 좋겠네. 이번엔 아니야. Di alam baka, malaikat maut mengatakan kalau yang Yi-jae lakukan itu percuma karena dosa-dosanya tidak akan terhapus begitu saja. Dan untuk membuatnya menyesal, malaikat maut pun kembali mengirimnya ke dunia lagi. 일단 가라. 냄새. Kali ini, Yi-jae masuk ke tubuh gembel yang kotor dan bau comberan. Yi-jae pun berpikir kalau dia akan mati kelaparan atau kedinginan karena musim dingin akan segera datang. Tidak jauh dari tempatnya, Yi-jae melihat berita yang mengumumkan kematian Ji-hyung, si polisi baik yang kini disayang warga. Di sisi lain, Park yang sudah siuman malah menertawakan kematian Ji-hyung seolah dendamnya terbalaskan. Padahal Ji-hyung meninggal dengan terhormat. Yi-jae pun ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir. Namun karena penampilannya sangat gembel, dia malah disangka mau makan gratis. Dan nyeseknya lagi, tidak ada yang mengenalinya, termasuk anak Lee yang dulu sangat dekat dengannya.
Tak lama kemudian rombongan menteri datang untuk memberikan penghormatan kepada Ji-hyung, padahal semua itu hasil kerja keras Yi-jae. Namun Yi-jae sadar tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Di sini dia paham maksud malaikat maut bahwa semulia apapun perbuatannya sekarang, nama Yi-jae tidak akan dikenal karena dia sudah mati. Di tengah kesedihannya, Yi-jae melihat Lee yang sedang meratapi kematian seniornya itu. Dia pun berusaha menenangkannya, tapi Lee malah marah. Kemudian Yi-jae melihat cahaya memori yang akan masuk ke tubuh si gembel. Namun Yi-jae sudah tidak sanggup menyerap memori orang lain karena dia juga akan merasakan penderitaannya. Saat berusaha lari dari cahaya itu, dia malah terjatuh di tangga. Setelah si gembel mati, Yi-jae meminta malaikat maut untuk menurunkannya lagi agar hukuman ini cepat selesai karena tinggal sisa 2 kematian lagi. Malaikat maut lantas berkata kalau 2 kematian terakhir ini adalah yang paling menyakitkan. Kali ini Yi-jae reinkarnasi jadi seorang pria yang baru saja di PHK dari grup Taekang, dan gara-gara di PHK dia juga diceraikan oleh istrinya karena dianggap mau kondo. Namun anehnya saat ini Yi-jae berada di masa lalu, tepatnya 7 tahun sebelum kematiannya, dan yang paling mengejutkan, pria yang dia masuki ini merupakan pria yang ketabrak mobil di awal cerita. Ternyata yang menabraknya adalah direktur park, dan saat sedang sekarat, Yi-jae melihat dirinya sendiri yang waktu itu sedang berangkat wawancara kerja. Di sini ia menyesal karena pernah menyalahkan insiden ini sebagai penyebab kegagalannya, padahal yang membuatnya gagal adalah dirinya sendiri. Di alam baka, Yi-jae punya 1 kali lagi kematian, dan saat diturunkan ke dunia lagi, Yi-jae sangat-sangat terkejut karena dimasukkan ke tubuh ibunya. Di tengah kebingungannya itu, semua memori dan penderitaan ibunya masuk ke jiwa Yi-jae. Dulu ibunya adalah gadis penuh impian, tapi setelah menikah dan melahirkan Yi-jae, impiannya pupus. Ditambah suaminya meninggal dan jadi janda miskin yang bekerja keras demi Yi-jae. Ibu Yi-jae bertahan hidup karena sangat menyayangi anak satu-satunya. Bahkan dia rela meninggalkan pekerjaannya saat Yi-jae sakit dan berharap rasa sakit yang dialami anaknya pindah kepadanya saja. 이제야 정신 차려. 우리 이제 대신 엄마가 대신 아팠으면 좋겠어. Gara-gara bolos kerja, si ibu pun akhirnya dipecat. Tapi walaupun begitu, ibunya tidak pernah mengeluh apalagi menganggap Yi-jae sebagai beban, dan terus bekerja keras. Suatu hari ibu Yi-jae sakit, tapi Yi-jae tidak mengangkat teleponnya. Tak lama setelah itu, ibu Yi-jae mendengar kabar kalau Yi-jae meninggal. Sontak sang ibu pun langsung lemas setelah melihat mayat sang anak. 얼른 일어나. 엄마하고 집에 가자, 이제야. 얼른 이제야. 이제야 죽지 마. 죽지 마. 내 새끼가 왜 여기 있어? Baginya, kematian Yi-jae adalah karma karena dia bukan ibu yang baik. Sejak saat itu, kehidupan ibu Yi-jae berubah menjadi semakin sulit dan penuh rasa sakit. Belum lagi, dia sering jadi bahan gibah dan dianggap pembawa sial di tempat kerjanya. 절대 옷 살피지 마. 나도 내 딸 청첩장은 Setelah merasakan penderitaan ibunya, Yi-jae tidak bisa berhenti menangis. Dia menyadari betapa egoisnya dia, menyerah pada hidup padahal masih ada yang menyayanginya. Yi-jae akhirnya sadar bahwa kematian yang paling sakit itu bukan saat mati karena terbakar atau tubuhnya dipotong, melainkan saat orang yang kita sayangi pergi. Sekarang rasa sakit yang dia berikan kepada ibunya, dia rasakan sendiri. Sekarang Yi-jae bertekad untuk menjalani hidup sebagai ibunya dengan membawa semua rasa sakit, encok dan patah hati dalam dirinya.
Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk hukuman untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ia menemukan tabungan milik ibunya yang sudah dikumpulkan dari YJ masih kecil, dan setelah diingat-ingat, tabungan itu ternyata hadiah untuk dirinya agar bisa membeli rumah saat dewasa nanti. Tentu saja hal ini membuat YJ semakin menyesali perbuatannya. YJ kemudian teringat impian masa kecil ibunya yang sangat ingin pergi ke sebuah bukit. Akhirnya ia pun hiking ke bukit itu. Setelah capek dan menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya bisa menikmati indahnya pemandangan di atas bukit tersebut. Bahkan saking indahnya, YJ sampai menangis. 약속 못 지켜서 잊고 있어서 미안해. Setelah selesai, YJ berusaha untuk turun dan pulang, namun hari sudah gelap dan dia malah terjatuh. 도와주세요. YJ merasa bahwa dia akan mati lagi, tapi dengan tekad yang kuat dia berhasil bertahan hidup. YJ lalu bangun di rumah sakit dengan keadaan penuh luka. Walaupun kakinya terluka parah, namun dia tetap bersyukur bahwa tubuh sang ibu belum mati. Singkat cerita, YJ duduk di halaman rumahnya dengan tubuh sang ibu. Rupanya YJ berhasil mempertahankan tubuh ibunya selama 32 tahun, dimana di kehidupan sebelumnya saja YJ hanya hidup 27 tahun. YJ lalu menetes air mata dan akhirnya menutup usia di atas kursi roda. 그리고 삶에서 전부라 생각했던 고통은 계속 나아가야 하는 이유를 비가 오는 하루 알게 되었다. Di alam baka, YJ bersiap untuk menerima penghakiman Tuhan. Dia juga sudah siap masuk neraka jika memang itu bisa menghapus dosa-dosanya. Namun sebelum itu, dia memohon kepada malaikat maut untuk diberikan kesempatan hidup sekali lagi di dalam tubuhnya sendiri. Mendengar permohonan tersebut, malaikat maut mengambil sebuah peluru yang berbeda dari biasanya. Kemudian, malaikat maut memberikan pistolnya kepada YJ agar dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena menurut malaikat maut, YJ sudah menyesali perbuatannya dan layak diberi kesempatan kedua. Akhirnya, YJ pun mengambil kesempatan itu dan kembali turun ke dunia lagi sebagai dirinya sendiri dan film pun selesai.